Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat untuk hari ini. Seperti biasa kita 30 menit ke depan akan ngobrol di podcast ini dengan tema yang tiap harinya beda-beda. Dan kita akan coba bahas dengan slide mungkin biar teman-teman millennials dan juga zillennials paham tentang bahasan kita. Dan seperti biasa juga gue mau ingetin untuk teman-teman kita bisa ada di platform banyak sekali yang bisa diakses mulai dari Instagram, ada Twitter juga, TikTok dan juga Facebook. Semuanya @Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id dan juga website Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih mau nonton di mana. Ini platformnya ada kurang lebih 10 platform ya untuk teman-teman saksikan hari ini. Dan jangan lupa juga untuk yang mau ikut quiz boleh, kita masih punya e-voucher untuk beberapa pemenang. Caranya gampang, tinggal nonton terus bikin quote dan nanti juga harus follow dulu Instagramnya Partai Perindo biar nanti kita undi siapa yang berhasil. Nanti masing-masing mendapatkan kurang lebih 100.000 rupiah untuk e-voucher. Jadi ada beberapa pemenang yang nanti kita pilih. Nah, tema hari ini adalah mengenai peran pemuda menghadapi Society 5.0 pasca pandemi COVID-19. Nah, aduh, ini 5.0 apa bedanya 4.0, right? Terus juga bagaimana peran pemuda tadi pasca pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu ya, narasumber kita, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Pemuda Perindo, Bang Apri Supriyadi. Assalamualaikum Bang Apri. Waalaikumsalam. Aku panggilnya apa nih? Apri Supriyadi. Apri aja. Abang Apri, itu nama panggilannya ya. Nama Oke, panggilannya. kumaha damang Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sunda ya? Jawa saya. Jawa. Oh, kan biasa kan ada beritma ya kalau Sunda. Apri Supriyadi. Oke, well, forgive me. Ya sudahlah Bang Apri ya. Kula nuwun Bang. Bang Apri apa lagi? Bang Apri ini tadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Organisasi ya Bang ya. Oke. Keanggotaan, terus kaderisasi DPP Pemuda Perindo. Nah, kalau bicara aktivitas sebelum kita mulai Bang, ini sehari-hari Bang Apri ngapain aja? Kebetulan saya juga aktif di dunia kerja juga ya. Kebetulan di dunia konstruksi saya juga. Konstruksi, Sama waduh. interior. Oke, desain interior juga. Desain interior juga. Waduh, mantul. Sudah berapa lama menggeluti dunia ini? Dari 2014 kalau salah. Wow, lumayan loh. Ya. Hampir lebih dari ya satu dekade ya. Enggak, baru sekitar 6 tahun ya. 6 tahunan. 6 tahun. Oh, oke. Konstruksi dan desain interior. Tapi emang dulu backgroundnya itu. Background hukum. Backgroundnya hukum, tapi konstruksi. Oh, ya nggak apa-apa. Iya. Kan orang kadang gini, ada yang namanya background, ada hobi ya, Betul. ada passion. Tapi memang kenapa ke konstruksi dan desain interior? Karena memang dapat kesempatannya di situ. Oke. Artinya tidak membatasi lah antara Betul. faknya. Well, ya hukum juga general ya. General. Jadi bisa masuk ke mana Bisa aja. apa aja lah. Nah, kenapa gue bilang gini Bang, konstruksi desain? Karena gue pribadi ya memang backgroundnya jurnalis, tapi bisnis juga, bisnis manajemen. Cuman ngelihat sering banget ya kalau di sosial media ya lihat-lihat desain interior, konstruksi perumahan beberapa itu memang menarik sih. Kayak kita kalau makin dewasa, properti tuh kayak apa ya Bang ya? Sesuatu yang waduh lucu nih gitu ya. Estetik. Iya, estetik. Jadi mungkin dulu nggak kepikiran properti atau konstruksi atau apa. Sekarang memang kalau aku lihat trennya juga di sosial media luar biasa ya, iklan-iklan properti. Dan itu membuat milenial dan zilenial tuh PR-nya tuh bisa nggak nih beli rumah, bisa nggak nih nabung ya. Betul. Kalau kita lihat, nah itu ketertarikan walaupun dari bidang hukum ya Bang. Iya. Tapi di luar itu juga Bang Apri di Partai Perindo. Iya. Yes. Per kapan mulai di Partai Perindo? Sebetulnya udah dari 2018 ya. Waktu itu sih pembentukan DKI ya. Oke. Waktu pas Bang Apri boleh deket lagi nggak? Ya, mic ya. Iya, lanjut. Waktu itu saya dapat mandat untuk pembentukan DKI Jakarta tahun 2018. 2018. Tapi setelah itu saya down. Akhirnya pas 5 bulan ke belakang ini diminta lagi untuk di DPP. Oke, DPP. Tapi masih bisa satu bidang. Satu kakak bidang. juga. Oh, kakak juga. Kakak juga. Bang, kenapa terjun ke dunia politik, Bang? Alasannya? Kalau menurut saya gini, saya kenapa gabung di Partai Perindo? Karena memang ini sebetulnya lanjutan jalur perjuangan saya. Oke. Karena menurut saya itu kan ada 2 jalur perjuangan, baik secara
jalur kultural, jalur struktural. Nah kebetulan saya sudah melewati yang namanya jalur kultural melalui yayasan atau apapun bentuknya ya, artinya sosial kemasyarakatan. Nah sekarang melalui jalur struktural melalui partai. Ya walaupun tidak nyalek tapi seenggaknya ada pemikiran bisa sampai ke sana. Karena gini Bang, banyak orang mikir ya paling tidak kita belajar di sini leadership ya, koneksi, juga komunikasi di sini. Karena parpol kan wadahnya ya, walaupun memang tujuannya mungkin kursi atau Senayan, tapi di luar itu ya kita bisa mengembangkan diri secara personal kan ya, secara personal, secara kerjaan juga, bisnis di sini. Itu yang Bang Apri juga tangkap ya, bahwa memang bukan sekedar semata-mata bicara politik tok ya, tapi ada added value-nya ya. Pasti. Oke. Nah Bang, tema kita revolusi industri 5.0, society 5.0. Apa sih Bang kalau mungkin awal orang bilang 4.0, 5.0, apa bedanya? Kalau itu sebuah siklus ya, siklus kehidupan. Ya, mungkin sekarang kita masuk ke dalam ke tahap society 5.0 yang sebelumnya ada 4.0, 3.0, apa namanya 2.0. Ya itu sebuah siklus, sebuah siklus. Oke. Nah kalau society 5.0 ini kan dari pandangan Bang Apri, bagaimana harusnya anak muda Indonesia menghadapi era society 5.0 ini? Seperti apa? Ya ini memang tidak bisa kita elakkan ya, tahapan seperti ini. Makanya perlu ada peningkatan, sebetulnya lebih ke karakter building kalau menurut karakter saya. Building. Ya. Karena memang itu dasarnya. Selain memang kita harus punya pemikiran yang kreatif, terus pemikiran yang kritikal, maupun komunikasi, maupun yang kolaborasi. Justru yang lebih penting itu adalah karakter buildingnya. Lebih ke karena kan society 5.0 ini lebih ke bagaimana kita mempermudah kehidupan bermasyarakat sebetulnya. Oke, jadi sebenarnya kalau aku boleh tambahin bahwa 5.0 dulu kan kalau 4.0 itu kan informasi itu ya gadget hanya sekedar buat untuk informasi kan. Kalau 5.0 ini kita ngeliat bagaimana yang semua kita punya itu membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari. Istilahnya teknologinya makin advance, makin canggih. Tapi kalau yang disorotin Bang Apri tadi, di luar itu memang untuk melihat teknologi yang semakin canggih ini, karakter tuh harus punya ya, harus kuat ya. Kenapa Bang kalau kita tumbuh dengan teknologi tapi nggak punya dengan karakter? Ya, karena untuk persiapan menghadap saya bilang siklus itu tadi, bahwa memang bagaimana kita mempunyai, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan yang society 4.0 kalau sedangkan diri kita tidak mempersiap, gitu loh. Karena kan karakter itu lebih ke pribadinya. Oke, kita ada perkembangan teknologi tetap berjalan. Tapi kalau memang diri kita belum siap, tidak ada panggilan untuk menyiapkan itu ya, tidak akan relevan. Oke. Dengan kata lain bahwa kritik Abang bahwa anak muda sekarang banyak ya zamannya instan tapi karakternya nggak kuat. Iya, bukan mereka lebih asik contoh misalkan game ya, itu kan salah satu produk di 4.0. Tapi ketika dia hanya fokus di bermain di game aja, tapi dia tidak bagaimana membangun sebuah karakter buildingnya. Bahkan itu yang lebih penting. Iya sih, karena kan banyak orang ya tadi gini terus setiap hari kan. Iya begini. Lupa mereka mengembangkan public speaking, leadershipnya, problem solvingnya. Ya. Padahal dunia tuh nggak sebatas ini doang Bang ya. Karena memang kan apa ya, society 5.0 itu tuh faktor utama itu manusia. Ya, dari manusia. Karena kita yang menjalankan kan. Bagaimana teknologi hanya sebatas mempermudah untuk kehidupan manusia. Nah kalau misalkan kita sibukannya memain gadget, kebayang kalau teknologi manusianya diperbudak ke teknologi. Ya tadi harusnya kita yang master teknologi. Iya, kita yang master. Bukan kita yang malah diperbudak. Tapi ini kritikan bagus sih karena kalau kita lihat gimana, jangankan ya nggak usah ngambil contoh kita pribadi pun ya Bang, kalau kita lihat gadget atau ya buat segala hal lah di sini, transfer apalah e-money, kadang kita lupa bahwa untuk naruh ini sebentar 2 jam gitu ya nggak dimainin. The rest kita sosialisasi, baca. diskusi. Betul. Nah ini yang memang bahwa kita melihat
5.0 ini nggak sekedar bahwa ya emang advance, tapi ada hal yang lain yang karakter buildingnya. Anak-anak muda harus memang punya tadi. Tapi Bang, di luar bicara karakter building, berarti ada kualitas manusia. Harus. Kita tahu gini, pendidikan kan nggak semuanya merata kan. Betul. Di Indonesia kan ya banyak wilayah yang memang masyarakatnya tadi akses pendidikannya kurang. Bagaimana Anda, ya Bang Apri ngelihat bahwa seiring dengan persiapan dengan Society 5.0, tapi ternyata pendidikan kita juga jangankan untuk karakter building, pendidikan pokok aja ya, hal-hal yang matematika, bahasa yang sekolah aja kita masih susah gitu. Ya makanya yang saya katakan tadi bahwa ini sebuah lanjutan saya perjuangan di Perindo. Sebelumnya saya juga aktif di dunia pendidikan juga, karena apakah itu poin 5.0 ataupun 4.0, masalah yang imperatif itu adalah masalah pendidikan. Makanya memang pendidikan ini yang memang yang harus kita atasi lah. Bagaimana masyarakat, terutama khususnya pemuda yang akan menjadi agent of change, kita persiapkan untuk perubahan-perubahan kondisi seperti itu. Pak Apri tadi pengalaman tadi di edukasi seperti apa Bang? Pernah terlibat dalam apa? Kebetulan saya dari kuliah itu mungkin sampai sekarang ya, saya masih punya yayasan itu, ada yayasan Azhar, ada yayasan Aksi Peduli Umat juga, itu fokusnya di pendidikan. Apa yang dikerjakan biasanya? Waktu sebelum menterinya Yahya Muimin kan kita masih bayar ya. Saya masih bayar waktu itu ya, kita himpun orang tua asuh lah. Dan saya juga pernah bikin tulisan juga untuk sampaikan ke Yahya Muimin waktu itu menterinya kan. Ya kebetulan juga direspon habis ya. Mungkin dari situ kan waktu itu belum semuanya gratis, bertahap dari SD dulu. Belum gratis dulu, pelan-pelan ya. Ada saya fokus ke situ. Jadi memang dunia pendidikan bukan sesuatu yang baru ya, dari Bang Apri sendiri. Iya, makanya sebetulnya itu hanya sebuah siklus aja. Sebetulnya tanpa ada 5.0 bahwa mungkin nanti 6.0. Atau selanjutan seperti apa ya. Bagi saya itu pendidikan itu yang memang imperatif ya. Pendidikan itu memang sifatnya memang continue ya. Semua manusia semakin mereka terdidik semakin baik ya, harusnya seperti itu. Dan tapi kalau di Indonesia Bang, masalah pendidikan kan bukan bicara masalah biaya doang ya, bukan bicara tadi gratis atau enggak, tapi ada pemerataan in terms of guru juga jadi problem kan. Banyak yang mungkin sekolah yang gurunya nggak capable karena mereka ya tadi dibayar murah dengan ilmu yang terbatas. Kalau bicara pendidikan, apa sih Bang masalah terbesar di tanah air kalau dari sudut pandang Bang Apri di bidang pendidikan? Ya, hambatan lah. Kalau saya lihat ya, memang harus dibedakan antara pendidik dan pengajar. Mungkin kalau pengajar itu lebih fokus ke lebih ke profesional. Baik. Tapi kalau misalkan dia pendidik itu adalah passion. Dimanapun dia, dibayar atau tidak dibayar pun dia, yang namanya passion itu pasti tetap bagaimana dia menjadi seorang pendidik. Nah itu yang diperlukan. Jadi memang awal untuk persiapkan perubahan-perubahan zaman itu adalah pendidikannya, mulai dari gurunya, pendidiknya ya. Saya mengatakan pendidik bukan pengajar. Baik. Pendidik itu yang memang perlu. Baik Bang, kalau tadi kan kita bicara Society 5.0 dari segi tadi literasi, pendidikan, karakter building. Kalau dari bidang UMKM Bang, ini kaitannya kalau dari menurut Bang Apri ya, kaitannya UMKM dengan 5.0 ini seperti apa sih? Sangat-sangat. Apalagi sekarang kan lagi zamannya marketplace atau bagaimana ya? Bagaimana apalagi sekarang ini pemuda yang lebih dominan sebagai pelaku usaha UMKM yang berbasis digital. Makanya dengan adanya 5.0 ini sangat pengaruh besar sekali untuk perubahan ekonomi. Apa yang harus dilakukan UMKM biar bisa survive di industri, Society 5.0 ini? Yang dilakukan UMKM adalah terus bagaimana dia belajar atau adsense yang memang ada di marketplace. Dan kalau saya lihat ini memang tidak ada edukasinya para pengembang marketplace, bagaimana dia memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Dengan adanya aplikasi dia itu ternyata masyarakat mendapat adsense yang mungkin tidak hanya sebatas menjual. Ada lagi banyak. Ada banyak ya. Ada banyak. Jadi harusnya platform marketplace juga punya tanggung jawab untuk memberikan tadi literasi, edukasi juga akses ya untuk UMKM lebih
berkembang lagi. Iya. Nah, kalau di Pemuda Perindo sendiri, Bang, teman-teman kaitannya dengan Society 5.0, apa yang sedang dikerjakan atau apa yang ya teman-teman akan kerjakan di kedepannya? Kalau dalam sisi OKK, kebetulan saya di OKK ya. OKK, Artinya memang kita juga lagi pembedahan di seluruh pengurus seluruh Indonesia. Kita restrukturisasi semuanya. Nanti ketika sudah terbentuk dari pihak OKK sendiri kan ada bidang departemen kaderisasinya. Baik. Nah, kaderisasi ini fokus bagaimana pembekalannya. Makanya ketika nanti pembentukan sudah terbentuk semua, kita akan melakukan pembekalan organisasi. Yang mungkin isinya itu bicara masalah tentang keorganisasian, leadership maupun nilai-nilai yang terkandung dalam Perindo pun tetap kita ini. Jadi memang sekarang lagi rekonstruksi tadi ya di TPW. Kita TPW. lagi sibuk-sibuknya itu. Oke. Karena memang restrukturisasi bisnis everything memang it takes time ya, Bang ya. Yeah. Karena dari seluruh Indonesia, tiap daerah nanti mereka punya ranting-rantingnya sendiri seperti itu kurang lebih. Oke, jadi kapan kira-kira akan final selesai? Dari OKK sih punya target tahun depan ya. Tahun depan tuh sudah. Karena kan memang ini sudah menjelang pemilu ya. Betul. Artinya kita sebagai Pemuda Perindo yang saya partai itu mempunyai yang posisi yang sangat signifikan terhadap suara. Yes. Karena kan kita sebagai wadah kaderisasinya. Karena ini kan istilahnya ya pemuda, namanya aja Pemuda Perindo ya. Kaderisasi, regenerasi di sini semua ya dibentuk dari teman-teman yang muda berproses di sini. Biar nanti dipersiapkan untuk ya challenge ke depannya. Bang Apri, terakhir kalau bicara mengenai tadi, aku setuju di awal bahwa karakter building itu penting. Ada tambahan tidak untuk yang nonton hari ini bahwa selain penguasaan teknologi, apalagi yang kita harus punya agar sebagai anak muda makin bisa bersaing di dunia kerja di dunia luar sana. Saya tuh paling anti dengan bahasa-bahasa persaingan. Ini memang kadang-kadang nih pendidikan yang memang diciptakan kita dari dulu. Ayo belajar biar kita bisa bersaing gitu. Padahal harus narasinya itu harus dirubah. Ayo kita belajar bagaimana kita bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Nah, makanya untuk 5.0 ini itu ada perubahan. Sebetulnya tidak ada persaingan, bagaimana masyarakat ini berkolaborasi. Gitu loh, tidak hanya sebatas sebuah persaingan. Karena kita kan bagaimana kita punya tanggung jawab tidak hanya peradaban tidak hanya bicara masalah Indonesia, peradaban dunia pun kita bertanggung jawab terhadap hal itu. Ya tidak, bagaimana terciptanya peradaban yang baik kalau tidak ada kolaborasi. Baik, Bang Apri, terima kasih atas obrolannya. Dan sebelum kita tutup ini teman-teman berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara di semua tingkatan, baik itu DPRD Kabupaten Kota, provinsi maupun RI. Silakan ke websitenya kita konvensirakyat.com atau daftar sebagai anggota Partai Perindo boleh di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo atau tinggal scan barcode yang ada di layar ini. Ya, kita punya apps-nya sekarang gampang banget. Dan juga untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagramnya Partai Perindo. Dan juga terima kasih kepada Bang Apri atas waktunya. Baik, terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra undur diri. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.